Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Biosains ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah ilmu kealaman dasar. Sedangkan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang alam pikir manusia dan perkembangannya ya. Sebelum kita masuk, bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini, like, komen dan share ya, agar Anda juga bisa mengetahui video selanjutnya. Oke, langsung saja kepada topik kita pada hari ini untuk pertemuan kedua ini ya, dimana nantinya akan kita bahas pada topik pembelajaran kali ini, yaitu tentang hakikat manusia dan sifat keinginan tahuannya ya. Sedangkan yang kedua kita akan coba membahas tentang perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia. Sedangkan yang ketiga kita akan coba membahas tentang sejarah pengetahuan manusia ya. Ada 3 topik yang nantinya akan kita coba bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, langsung saja kepada topik yang pertama. Kita coba lihat tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya ya. Oke, yang pertama tentang hakikat manusia ya. Tentu kalau kita berbicara tentang hakikat ya, terlebih dahulu kita pahami betul apa itu hakikat ya. Kalau kita lihat dari kamus besar KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hakikat itu diartikan sebagai dasar ya. Jadi kalau kita berikan contoh kepada suatu bangunan yang menjadi dasar dari suatu bangunan, tentu pondasinya ya, tiangnya, atapnya ya, itu menjadi dasar kalau kita bawakan kepada suatu bangunan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam hakikat manusia ya, kalau kita bawakan kepada manusia yang menjadi hakikat dalam diri manusia itu sehingga menjadi manusia yang utuh itu, di sini ada 7 poin ya. Yang pertama itu hakikat manusia itu sebagai makhluk Tuhan ya. Kalau manusia sebagai makhluk Tuhan, tentunya manusia mengakui bahwasanya dia ada penciptanya. Siapa penciptanya? Tuhan ya. Kalau barangkali kalau di umat Islam ya, kita yang menciptakan kita itu Allah. Mungkin di agama lain juga ada ya, Tuhan mereka ya. Kebertuhanan kita ini sebenarnya di negara kita sudah diatur ya, bahwasanya di Pancasila yang pertama itu dasar ya, Pancasila yang pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa ya, di sila pertama. Artinya kita di negara ini ya mengakui bahwasanya berbagai macam agama tentu didukung oleh negara kita ya. Oke, yang kedua tentang manusia sebagai kesatuan badan dan roh ya. Tentu ini kita lihat bahwasanya hakikat kita itu terdiri atas jasmani dan rohani ya. Jasmani tentu apa yang kita lihat, yang nampak oleh kita, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ada tangan, telinga, mata ya. Semua organ kita itu dikatakan sebagai jasmani yang terlihat oleh kita. Kemudian diri kita terdapat juga rohani ya. Rohani tentu ini yang tidak tampak oleh kita, namun semua aktivitas kita ini tidak terlepas dari 2 unsur ini, unsur jasmani dan rohani ya. Kemudian yang ketiga itu manusia itu sebagai makhluk individu. Jelas ya, kita sebagai makhluk individu, kita merupakan suatu kesatuan. Kalau kita suatu kesatuan ya, manusia ini kan pada dasarnya terdiri dari unsur yang terkecil ya, sel ya. Sel bergabung kemudian membentuk jaringan, jaringan berbentuk organ, organ membentuk sistem organ ya. Sistem organ barulah terbentuk manusia ya, dari beberapa sistem, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem respirasi,
sistem koordinasi dan sebagainya, barulah nanti manusia itu dikatakan manusia yang utuh, manusia yang memiliki berbagai macam gabungan dari beberapa sistem, ya. Jadi kalau kita yang secara individu ini, kita punya mata dan melihat, mendengar, ya, berbicara dan sebagainya, ya. Itu sebagai unsur bahwasanya kita sebagai makhluk individu, ya. Kemudian manusia itu sebagai makhluk sosial, jelas ya, semua aktivitas kita itu tidak terlepas dari berbagai komponen-komponen lingkungan, baik itu sesama manusia, ya, kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tidak mungkin rasanya semua aktivitas bisa kita lakukan tanpa adanya bantuan orang lain, ya. Kemudian unsur yang lain, manusia itu sebagai makhluk berbudaya, ya, jelas kita itu berbudaya, ya. Berbagai macam budaya yang ada di negara kita ini sangat luar biasa, ya. Tentu dengan adanya beragam budaya, kita perlu menyadari bahwasanya kita menghargai akan perbedaan budaya. Misalkan budaya timur, ya, sampai ke Aceh, tentu beragam macam-macam budaya, ya. Ini tidak kita mungkiri juga bahwasanya keberagaman budaya itu penting bagi kita, ya. Kemudian selanjutnya tentang manusia itu sebagai makhluk asusila, ya. Jelas kita itu ada aturannya, ya. Manusia itu tentu perlu aturan dan norma-norma yang mengatur, ya. Tidak hanya aturan yang sifatnya yang berasal dari negara hukum, ya. Aturan asusila tentu ini perlu dijaga, norma-norma. Tidak mungkin rasanya kalau kita, ya, tidak berasusila, barangkali bisa saja, ya, seperti mungkin hewan lewat, mereka makan apa yang ada di sekitar mereka, itu wajar, ya, karena dia bukan manusia, ya. Kalau manusia tentu dia memiliki norma-norma, aturan-aturan di sini, ya. Selanjutnya manusia sebagai makhluk beragama, ya. Jelas, ya, di negara kita ini berbagai macam agama dan kepercayaan yang perlu dijunjung tinggi keberadaannya, ya. Itu adalah hakikat tentang boleh dikatakan aspek-aspek yang harus ada dalam diri manusia itu, tentang hakikat manusia ini, ya, pada dasarnya. Kita lanjutkan dari sekian aspek yang kita bahas tadi. Kita coba lihat dulu tentang aspek manusia itu sebagai makhluk individu, ya. Hakikat manusia sebagai makhluk individu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya sebagai makhluk individu itu kita merupakan suatu kesatuan yang utuh, ya, tersusun atas beberapa sistem yang membentuk suatu individu, ya. Barulah manusia itu utuh, ya, manusia yang utuh. Yang pertama, ya, ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk individu, tentu ini merupakan, ya, organ tubuh yang sangat kompleks, ya, khusus, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita sudah sangat kompleks sekali, ya. Kita terdiri atas beberapa sistem organ yang menyusun tubuh kita, terutama kalau kita bandingkan dengan makhluk lainnya, ya. Makhluk lainnya seperti hewan, ya, itu kelebihan kita itu terletak pada kecerdasan intelektualnya, ya, kepada pola pikirnya, ya. Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran tentu untuk bisa lebih bijaksana lagi, ya. Itu. Kemudian ciri yang selanjutnya, manusia itu sebagai makhluk individu itu mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan adanya zat yang keluar, ya. Yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh makan, ya, kita butuh minum, ya. Semuanya itu merupakan suatu metabolisme. Jadi makanan yang kita makan itu nanti akan menghasilkan energi, ya, energi yang kita butuhkan dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian adanya makanan yang masuk, ya,
tentu ada sisanya nanti. Kalau kita misalkan berupa cairan minum ya, sisanya itu bisa berupa urin yang akan kita keluarkan ya, ataupun berupa keringat ya. Kalau sisa metabolismenya berupa padat, barangkali ini bisa terlihat berupa defekasi yang kita keluarkan dari tubuh kita. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar tubuh. Jelas ya, semua aktivitas responsif ya, tubuh kita itu memberikan respon ya, apakah respon itu datang dari dalam ataupun dari luar ya. Misalkan rangsangan, biasanya kalau kita ada rangsangan dari luar ya, misalkan secara responsif tubuh kita itu akan bergerak menghindari bahaya tersebut ya. Misalkan ada api di samping kita, ada api, terus kita langsung refleks menghindari api tersebut ya. Itu rangsangan yang terjadi, yang berasal dari luar. Sedangkan yang di dalam tentu responsifnya terhadap misalkan suatu penyakit yang terjadi dalam tubuh kita, akan ada respon imun yang akan dibentuk oleh tubuh. Itu salah satu bentuk rangsangan yang berasal dari dalam tubuh. Selanjutnya tentang ciri-ciri berikutnya itu memiliki potensi untuk berkembang biak ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu tentu ada potensi untuk berkembang biak ya, meskipun nanti tidak semuanya makhluk hidup itu dapat berkembang biak ya. Itu tergantung tingkat kesuburan, steril atau tidaknya ya, fertilnya. Tentu pada dasarnya manusia itu memiliki potensi untuk berkembang biak, untuk beranak ya. Pada hewan misalkan barangkali untuk menghasilkan keturunan, jelas ya, memiliki potensi untuk itu. Kemudian selanjutnya tumbuh dan bergerak ya. Manusia itu tumbuh ya, mulai dari rahim sampai dia dewasa, nanti dia akan tumbuh dan berkembang ya. Kemudian bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tentu tujuannya untuk mempertahankan kehidupannya, kelangsungan kehidupannya. Kemudian manusia itu dapat berinteraksi dengan lingkungan ya. Jelas ya, kita memiliki organ yang dapat kita pergunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, itu adalah bentuk interaksi kita terhadap lingkungan ya. Oke, selanjutnya apabila tiba masanya ia akan mati. Jelas ya, sebagai makhluk ya, yang namanya makhluk tidak ada yang kekal ya di atas dunia ini ya, tidak ada yang kekal. Tentu kalau sudah tiba masanya ya, kita itu akan mengalami yang namanya kematian ya. Itu semuanya akan seperti itu ya, setiap makhluk pasti akan seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari hakikat manusia sebagai makhluk hidup itu. Oke, next kita lihat selanjutnya, seperti yang disampaikan sebelumnya ya, hakikat manusia sebagai makhluk individu, sifat keingintahuannya yang pada poin tadi ya, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Kita lihat rasa ingin tahu ya. Ini kalau kita lihat rasa ingin tahu ya, kalau kita lihat definisi dari rasa ingin tahu, itu adalah suatu ungkapan perasaan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu ya. Tentu ini tidak semuanya makhluk memiliki ya, spesialnya manusia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi ya. Kenapa dia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi? Tentu pada dasarnya ada yang sifatnya rasa keingintahuan spontan yang muncul ya. Misalkan nanti seperti Anda berjalan, misalkan Anda saat berjalan Anda berbenturan dengan suatu benda ya, maka secara refleks Anda itu mindsetnya pasti akan berpikir apa yang terjadi ya. Kemudian apa yang membuatnya terjatuh, dia akan melihat ke belakang ya, apa yang membuatnya terbentur ya. Itu adalah suatu rasa keingintahuan yang sifatnya refleks ya. Namun rasa keinginan tahuan yang seperti ini belum tentu ya, nanti kita bedakan bahwasanya rasa keinginan tahuan yang sifatnya sistematik ya, yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan, dengan rasa keingintahuan hanya sekedar ingin tahu, kemudian melakukan refleksi untuk menghindari supaya tidak terjadi
benturan kedua kalinya. Biasanya seperti itu, rasa keinginan tahuan itu muncul secara spontannya. Kemudian rasa keinginan tahuan itu yang sifatnya keinginan yang datang seseorang dalam diri seseorang itu untuk lebih baik lagi, ya. Misalkan ya seperti ini, rasa keinginan tahuan dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi, yang dialami oleh seseorang. Misalkan orang akan berpikir bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul, ya. Biasanya ini secara ilmiah dikaji tentang secara sistematik, ya. Misalkan seperti ini, ya, sebagai contoh, dengan kondisi kita yang sekarang, ya, dengan kondisi pandemi virus COVID-19 ini, tentu salah satu permasalahan yang muncul secara global, ya, tidak hanya di negara kita, di negara luar sana juga menghadapi permasalahannya seperti ini. Dengan adanya permasalahan, orang akan berpikir, ingin mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, ya. Itu dikaji secara sistematik, ya. Ya, yang akan muncul, ya, secara sistematik, secara ilmiah dikaji itu dengan munculnya berbagai macam pertanyaan. Biasanya rasa ingin tahu pada dasarnya itu menimbulkan beberapa pertanyaan, ya, seperti apa sesungguhnya, ya, yang terjadi, kemudian bagaimana sesuatu itu terjadi, kemudian mengapa demikian, hal-hal yang seperti itu. Apakah itu terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di alam, ataupun bagaimana, ya, itu yang muncul. Kemudian dari rasa ingin tahu itu akan selalu berkembang, ya, dari suatu waktu ke waktu, dan manusia itu tidak akan pernah puas dengan yang tidak diperolehnya saat ini, ya. Ya, kalau kita lihat berbagai teknologi yang kita gunakan saat ini akan terus berkembang, ya. Orang akan selalu mencarikan solusi, ya, solusi untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Tentu orang akan berpikir, jadi rasa keingintahuan itu tidak akan pernah terpuaskan, ya. Dengan perkembangan teknologi yang saat ini yang kita hadapi, luar biasa sekali perkembangannya, ya. Di abad ke-20 ini luar biasa sekali perkembangan dari teknologi ini. Kemudian rasa ingin tahu manusia itu akan membuat manusia melakukan eksplorasi agar dapat terpenuhi, ya. Seluruh kemampuan terbaik manusia itu dipergunakan untuk mengeksplor, ya, rasa hasrat keingintahuannya terhadap suatu kondisi ataupun terhadap suatu fenomena, ya. Begitulah rasa keingintahuan manusia itu berkembang, ya. Rasa keingintahuan itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, ya. Itu. Oke, tentu tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya, ya. Selanjutnya kita akan coba lihat tentang perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia, ya. Coba kita lihat untuk perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia, ya, itu sejalan sebenarnya. Perkembangan fisik juga akan mempengaruhi nanti perkembangan sifat dan pikiran manusia, ya. Semakin manusia itu dewasa, perkembangan psikisnya, pikirannya itu akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih mampu untuk memahami suatu kondisi atau untuk lebih dewasa lagi, ya. Seperti itu manusia, ya, dalam pertumbuhan dan perkembangannya akan sejalan dengan sifat pikirannya. Oke, kita lihat tentang perkembangan fisik dan sifat manusia ini, ya. Kita lihat beberapa periode, mulai dari periode di dalam rahim, ya, kemudian periode bayi dan anak-anak, kemudian periode remaja. Di sini kita coba untuk mengklasifikasi, mengelompokkan kepada 3 tingkatan, ya. Yang pertama kita lihat periode rahim, ya. Oke, periode yang terjadi di dalam rahim, ya, di dalam rahim sebelum manusia, ya, sebelum dilahirkan ke dunia ini ada fasenya, bahwasanya kita itu semuanya itu manusia itu berada pada fase rahim, ya, dimana fase rahim itu juga dikelompokkan pada 3 tahapan. Ada fase germinal atau kita kenal dengan periode germinal, kemudian ada periode embrionik,
kemudian ada periode fetus atau periode janin ya. Dimana di sini ada beberapa tahapan yang terjadi ya. Yang pertama tentang periode germinal ya. Kalau kita kaji secara biologisnya tentang pertumbuhan yang terjadi di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari awal terbentuknya manusia ya, awal terbentuknya zigot ya, kemudian berkembang, membelah dan bergerak rahim, kemudian jumlah atau massa sel akan bertambah, membentuk bola dan berongga dengan kuat menempelkan dirinya ke dinding rahim. Sel-sel mulai berkembang dan menjadi sel-sel yang khusus seperti kulit dan jaringan. Oke, kita lihat di sini tentang periode germinal ini kita jelaskan sedikit ya. Itu adalah ciri-cirinya, apa saja proses yang terjadi di sana ya. Oke, kita lihat pada periode pertama itu ya, ini terjadi di dalam rahim ya, dimana setelah terjadinya ovulasi ya, dimana sel telur dilepaskan ke ovidak ya, kemudian nanti dia akan bergerak sampai nanti kepada endometrium ya, pada dinding rahim. Dinding rahim dia akan bergerak di sana. Tentu ini ada beberapa proses fase yang terjadi ya. Pada dasarnya ya, proses fertilisasi itu ya, proses pembuahan itu terjadi proses pembuahan itu terjadi pada tuba Fallopi. Proses pembuahan itu terjadi pada Fallopi. Oke, begini ya. Oke, kita ulangi. Setelah sel telur diovulasikan ke ovidak ya, dia akan bergerak ya, akan bergerak pada hari pertama ya. Dan apabila sel sperma masuk ke dalam rahim ya, dia akan bergerak mencari sel telur yang telah diovulasikan tadi ya. Maka di sanalah terjadi pembuahan, atau seperti yang sampaikan itu akan terbentuk zigot ya. Kemudian dia akan berkembang di hari pertama, akan membelah ya. Pembelahan sel yang terjadi di sana itu secara pembelahan secara ganda biner ya, dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, 4 sel akan menjadi 8 sel, akan begitu selanjutnya. Dia terus akan bergerak di hari kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima, keenam, dan pada saatnya di hari ke-8 ya, atau di minggu 1 minggu atau 2 minggu, rentangnya 1 sampai 2 minggu itu maka akan menempel pada dinding rahim ya, sampai ini akan menempel, akan tertanam kepada dinding rahim atau endometriumnya. Oke, itu pada tahapan periode pertama ya, periode germinal. Selanjutnya akan dilanjutkan nanti pada periode kedua atau periode embrionik ya. Setelah menempel pada dinding rahim ya, kemudian embrio akan berkembang ya, berkembang secara terus menerus. Di sini terjadi pada fase 2 sampai 8 minggu pada fase embrionik ini. Di sini akan sudah terbentuk ya, sel-sel itu sudah berdiferensiasi, akan membentuk mata ya, hidung, bibir, gigi, lengan ya, dan kaki kecil, jantung dan sudah mulai berdetak ya. Ini pada fase embrionik sudah mulai terbentuk organ ya, beberapa organ seperti yang ada itu. Kemudian seperti ini ya bentuknya. Pertumbuhan janin itu pada minggu, sebenarnya untuk secara keseluruhan ya, pertumbuhan janin itu berlangsung lebih kurang 40 minggu ya, 40 minggu, dimana perkembangannya itu terlihat ya, beberapa penyempurnaan organ yang akan muncul. Oke. Selanjutnya ada periode ini, periode fetus atau periode janin ya, dimana pada periode ini ya, masa pertumbuhan ya yang luar biasa, dimana panjang janin itu meningkat sekitar 20 kali ya, sedangkan bobotnya itu meningkat 1 ons pada 2 bulannya menjadi sedikit di atas 7 on. Kemudian organ-organ janin itu berkembang dan menjadi
fungsional ya. Sini janin itu sudah memiliki organ yang memiliki fungsi yang masing-masing ya, sudah berdiferensiasinya. Itu perkembangan di dalam rahim ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat setelah prode rahim, maka akan mengalami yang namanya prode bayi dan anak-anak ya. Setelah janin kemudian menjadi bayi, dilahirkan ya, rata-rata bayi yang lahir itu memiliki berat badan itu sekitar oke, kita lihat dulu. Oke, prode bayi dan anak-anak itu ya. Oke, prode bayi dan anak-anak itu awal kelahirannya itu rata-rata itu berkisar beratnya itu berkisar antara 2 sampai 4 kilogram ya. Beratnya itu berkisar antara 2 sampai 4 kilogram. Pada tahapan ini kemampuan bayi itu di periode 0 sampai 2 tahun ini oke, kita ulangi. Selanjutnya prode bayi ya, prode bayi dan anak-anak, dimana yang kita lihat dulu tentang prode pada prode bayi ya, bayi yang berusia 0 sampai 2 tahun, dimana bayi yang baru lahir itu memiliki berat bobot badan itu sampai kira-kira 2 sampai 4 kilogram ya. Pada kondisi ini ya, bayi yang baru lahir itu yang muncul kebiasaan atau kemudian yang sering kita lihat itu kemampuannya pada saat dia menangis ya, di usia 0 sampai 3 bulan ya. 0 sampai 3 bulan itu dia kemampuan yang bisa dia perlihatkan itu menangis, apakah dia pada saat dia haus ya, dia menangis, kemudian ini dan dia senyum sendiri biasanya ini tanpa kita sadari, kita kita panggil atau segala macamnya, dia akan tersenyum dan kita tidak tahu apakah yang dia pikirkan ya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu sudah mulai ya menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian penglihatannya itu sudah mulai berkembang ya. Kemampuan matanya itu untuk melihat itu dengan jarak penglihatan 20 sampai 30 cm. Kemudian dia mulai bereaksi ya, bereaksi terhadap ini suara yang keras. Biasanya dia akan terkejut dengan suara-suara yang sifatnya keras ya. Kemudian dia sudah mulai mengenal ibunya dengan melihat ya, dari penciumannya dia sudah mulai, kemudian dari pendengarannya. Di usia ini biasanya kita sudah mulai memanggil, yang memberikan nama, memanggil namanya, dia udah mulai refleks dengan nama yang kita sebutkan ya. Oke, selanjutnya di usia 3 sampai 6 bulan ya, di usia 3 sampai 6 bulan bayi itu sudah bisa menelungkup dan melantang ya, telungkup dan telantang itu sudah bisa. Kemudian mulai mengangkat kepalanya lebih tinggi, kemudian mempertahankan posisi kepalanya tetap tegak dan stabil, kemudian meraih benda yang ada di dalam jangkauannya. Jadi semua benda yang ada di sekelilingnya dia sudah mulai mengambil benda itu, karena tangannya itu sudah kuat untuk memegang suatu benda ya. Kemudian duduk, dia sudah mulai bisa duduk dan dibantu ya, dia tidak mampu untuk duduk sendiri. Kemudian dia kemampuannya lain itu dia memusatkan matanya dengan benda-benda yang kecil, dia sudah bisa melihat benda-benda yang kecil yang ada, yang terlihat olehnya ya. Kemudian di usia 6 sampai 9 bulan ya, dia sudah mulai berkembang ini kemampuannya untuk duduk sendiri ya, tanpa dibantu sudah bisa dia duduk sendiri. Kemudian dia sudah mulai belajar berdiri dengan kedua kakinya menjaga keseimbangan berat badannya itu. Kemudian dia sudah mulai bisa merangkak ya,
dengan lancar untuk meraih mainan atau mendekati seseorang. Dia kalau kita panggil itu, kalau dia sudah bisa itu dengan cepat gerakan merangkaknya itu luar biasa sekali perkembangannya. Kemudian dia sudah juga bisa memindahkan sudut-sudut benda dari satu tangan ke tangan yang lain, benda yang dipegangnya itu dia sudah bisa. Oke. Selanjutnya di usia 9 sampai 12 bulan ya, di usia 9 sampai 12 bulan bayi itu sudah mulai ya mengangkat badannya ke posisi berdiri, sudah mulai dari duduk ke posisi berdiri, kemudian sudah mulai belajar berdiri sambil berpegangan ya, biasanya yang ada di sekelilingnya dia berinisiatif untuk memegang apakah benda-benda yang ada sekelilingnya sebagai untuk pegangan untuk mereka berdiri ya. Kemudian dapat berjalan dengan dituntun ya, kemudian mengeluarkan tangan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkannya, kemudian memasukkan benda ke mulutnya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sering pada usia ini ya. Itu makanya pada anak yang di usia 9 sampai 12 bulan ini kita memang hati-hati betul dalam menjaga steril ya, jenis mainan atau makan yang ada ya, semuanya itu akan masuk ke mulutnya, mudah saja semuanya itu akan masuk mulutnya. Kemudian di sini juga mereka ya sudah mulai mengenal permainan ya, dengan bermain celubak mungkin barangkali bisa kita lihat ya perkembangannya akan seperti itu ya. Kemudian menunjukkan sesuatu yang dia inginkan, mereka sudah bisa mereka ingin suatu benda ya, misalkan mereka mengarahkan badannya ke suatu benda tersebut dan menunjuk dia ingin sesuatu, biasanya kan seperti itu ya. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan ya, dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan ya. Dia sudah bisa membungkukkan untuk mengambil mainan lalu berdiri kembali. Kemudian sudah mulai menyebut kata-kata pertamanya ya, berusaha memanggil ayah, ibu ya, atau dengan sebutan lain ya. Kemudian mereka sudah bisa bermain dengan main-mainan yang menumpuk 2 kubus ya, barangkali sudah bisa mereka ya. Kemudian memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing, biasanya seperti ini. Kalau kita senang sekali ya, biasanya kalau kita mengganggu anak kecil itu di usia ini, dia sensitif sekali dengan orang yang terdekat bagi mereka. Kalau kita ingin mengambil sesuatu, misalkan mainan mereka itu kalau kita ambil luar biasa sekali refleksnya, dengan ekspresinya bisa saja dia menangis suatu waktu ya. Kemudian di usia 18 sampai 24 bulan ya, usia 18 sampai 20 ini kemampuannya itu sudah lebih lagi ya, dia sudah bisa ya mengucapkan tidak hanya 1 sampai 2 kata, sudah banyak kata yang bisa dia ucapkan ya. Dia sudah memiliki tangan yang kuat untuk memegang sesuatu, untuk minum dia sudah belajar untuk bisa minum sendiri ya. Kemudian dia sudah bisa juga ini meniru ya, misalkan mengambil sapu, melihat ibunya atau orang tuanya itu menyapu rumah, dia sudah bisa mencobakan itu. Kemudian dia sudah mulai berkembang untuk melakukan apa yang dikerjakan orang lain, dia ingin mencoba itu ya. Seperti itu tahapan periode bayi ya. Oke, kemudian selanjutnya periode anak-anak ya, pada usia 2 sampai 6 tahun, di mana perkembangan fisik, kognitif dan psikososialnya kita lihat ya. Tinggi badannya itu, pertumbuhan tinggi badannya setiap tahunnya itu rata-rata tumbuh itu 3 inci ya, sedangkan berat badannya itu
setiap tahunnya itu rata-rata 3 sampai 5 pounds ya. Kemudian postur tubuh ya, yang membedakan perbedaan dalam tubuh pertama kali itu tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk dan ada yang lembek ya. Pada usia ini tergantung nanti kepada faktor orang tuanya, faktor genetiknya juga, kemudian faktor makanan yang menyebabkan bobot tubuh atau postur tubuhnya itu berbeda dengan teman yang lain, meskipun nanti dia seusia atau sebaya mereka. Postur ataupun berat badannya, tinggi badannya, postur tubuhnya itu tergantung kepada faktor genetiknya ataupun faktor makanan ya. Biasanya anak-anak yang ini di usia ini susah sekali untuk ngasih makannya. Kemudian kalau memang apalagi didukung dengan faktor genetiknya, kedua orang tuanya memiliki postur yang misalkan boleh dikatakan kurus, misalkan kedua orang tuanya, anaknya juga akan terbawa ya genetik kedua orang tuanya. Kemudian pada usia ini sudah mulai ya sudah mulai tumbuh giginya ya, dua yang belum nampak muncul itu geraham belakang ya, semua giginya itu biasanya udah muncul. Secara fisiknya itu udah terlihat semuanya. Kemudian perkembangan kognitifnya pada usia ini perkembangan kognitifnya itu lebih kreatif ya, kemudian bebas dan fantastis ya. Dia akan berusaha membuat sesuatu, melakukan sesuatu itu ya, dengan kebebasan ya. Artinya mereka itu tidak bisa kita ikat-ikat ya. Misalkan dia pengen sesuatu, kalau kita larang misalkan, dia akan akan meluapkan emosinya. Jadi pada fase ini emosinya nanti kita lihat ini tidak stabil ya, dengan kondisinya yang usianya seperti itu, keinginannya ya, dengan inovasi, dengan apa yang mereka inginkan ya. Kemudian imajinasinya mulai berkembang ya, dari waktu ke waktu itu akan berkembang dengan adanya dunia luar. Mungkin mereka di usia dia itu sudah mengenal adanya dunia luar, dia ingin lebih dari apa yang ada, yang dia miliki sekarang. Dia akan berpikir seperti itu ya. Kemudian pada tingkat anak ini sudah meningkat, menirukan perilaku orang dewasa ya. Dia akan mencobakan figur ya. Pada saat ini anak ini sudah bisa mencontohkan figur yang mereka anggap itu sebagai contoh bagi mereka. Dia akan menirukan seperti itu. Sedangkan perkembangan psikososialnya ya, pada perkembangan psikososialnya emosi, kalau kita lihat emosi itu yang tidak stabil ya, perkembangannya emosinya itu tidak stabil. Mudah saja dia senang, kemudian dia marah misalkan. Kemudian sosialnya itu pada sosial ya, teman sebaya, kondisi sosial itu pada teman sebaya itu sangat berpengaruh. Selain keluarganya yang mempengaruhi sifat dan psikis seseorang, itu tergantung lingkungannya, karena dia menganggap lingkungan temannya itu lebih dekat, lebih dia percaya ya dengan kondisi dunia luarnya itu, di luar keluarga ya. Kemudian permainan ya, permain bagi anak-anak adalah suatu bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut ya. Kebiasaan usia ini bermain, masa prode ini boleh dikatakan prode prasekolah ya, di usia 6 tahun ke bawah ya. Kemauannya itu untuk bermain ya, waktunya itu lebih mereka ini untuk bermain ya. Kemudian kita lihat masih prode anak-anak dari 6 sampai 12 tahun ini sudah mulai besar lagi ya.
tinggi badannya ini rata-rata 115 cm, kemudian berat badannya itu 21 km ya. Kemudian postur tubuh tergantung genetik ya. Kemudian postur tubuhnya itu tergantung keluarga ya, tergantung makanan juga ya. Kemudian kognitif ya, di sini mereka sudah mempelajari apa yang mereka lihat ya, mereka mendengar dan mereka menirukan sumber lain ya. Kemudian selain keluarganya seperti teman atau figur gurunya ya, sebagai contoh bagi mereka. Guru dan orang sekitarnya menurut mereka ya, orang terpercaya untuk menjadi rujukannya ya. Kemudian anak belajar memimpin, menyatakan pendapat dan ngotot. Biasanya di usia ini anak-anak ini selalu ingin pendapatnya itu diiyakan ya. Biasanya kalau kita ini dia pengen sesuatu, kalau kita tidak membelikan itu mereka akan selalu ngotot, pengen minta terus ya, akan seperti itu ya. Sedangkan emosinya ya masih mudah berubah ya, mudah senang dan sedih. Kemudian sosialnya itu memiliki teman baru ya, hal-hal yang baru ya. Misalnya kalau dia udah mulai sekolah, tentu lingkungan sekolahnya itu teman yang baru ya. Kemudian bermain dia sudah bisa ya bermain dengan aturan-aturan tertentu ya. Itu di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian periode selanjutnya ada periode remaja ya. Di sini di usia 12 sampai 17 tahun ini yang perlu kita jaga sekali ya, karena ini sangat sensitif sekali dengan lingkungan. Anak-anak mudah terbawa dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, dia akan terbawa dengan kondisi lingkungan tidak terbaik ya. Jadi keluarga memiliki peran penting dalam mengontrol anak-anak mereka ya. Sedangkan untuk perkembangan fisik kita lihat ya, di periode remaja itu atau periode pubertas itu ini sudah muncul ya. Kalau pada laki-laki itu berubahnya suara ya, suara itu udah mulai membesar ya. Kalau dia udah balik dan berakal itu sudah balik itu udah mulai ya, suaranya, kemudian munculnya jakun ya, kemudian tumbuhnya kumis ya. Kalau pada wanita itu bertambah besarnya payudara ya, atau buah dada atau pinggul membesar ya, sudah mulai berkembang. Atau pada perempuan misalnya terjadi menstruasi ya. Pada laki-laki misalkan udah mulai mimpi basah ya, itu menandakan pubertas ya, udah mulai dari periode remaja itu memang rentang 12 sampai 17 tahun secara umumnya akan seperti itu ya, bentuknya perkembangannya. Oke, sedangkan perkembangan kognitif pada remaja ini secara mental ya telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak ya. Dengan kata lain, berpikir operasi formal, lebih bersifat hipotesis dan abstrak serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret ya. Jadi perkembangan kognitifnya ini udah mulai bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk ya, berpikir secara abstrak ya, berpikir secara nyata ya, sudah mulai berhipotesis, menduga-duga ya, apakah ini suatu hal yang baikkah, yang burukkah yang akan dikerjakan. Jadi intinya pada fase ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya ya. Kemudian psikologinya ya, psikososialnya itu perkembangan hubungan dengan orang tua ini yang perlu ya. Biasanya kehidupan di usia periode ini mereka banyak bergaul dengan lingkungannya. Jadi sedikit di rumah, jadi orang tua perlu betul mengontrol anaknya itu di usia sangat ini ya, saat ini sangat sensitif sekali dengan pengaruh lingkungan, pengaruh yang tidak baik. Ini akan sangat berdampak terhadap perkembangan anak-anak ya. Kemudian perkembangan hubungan dengan teman sebaya ya, mereka itu sangat ini, kalau boleh dikatakan
yang nomor satu teman itu selalu benar menurut mereka ya. Mereka berkolaborasi dengan teman itu, mereka menganggap teman itu satu sosok yang sangat mereka ini ya, meskipun biasanya kalau temannya salah ya, biasanya dia juga akan membela temannya mati-matian ya. Itulah teman. Kalau mereka terlalu tidak dikontrol dengan baik ya, mereka akan ini bahayanya itu ya. Kemudian sudah mulai perkembangan seksualnya ya, sudah mulai perempuan ya, kalau istilahnya sekarang sudah tahu ya, pacaran misalkan, sudah tahu jenis kelamin yang berbeda itu dengan dia sudah mulai bersih-bersih ya, mungkin barangkali pada laki-laki ataupun perempuan akan sama seperti itu juga ya perkembangannya. Kemudian untuk periode dewasa sebenarnya tidak jauh berbeda, ini tinggal lagi pada fase pematangan ya, pada fase pematangan perkembangan pendewasaan diri saja lagi. Kemudian kita lihat sedikit tentang sejarah pengetahuan manusia ya, karena nanti untuk sejarah ilmu pengetahuan nanti kita akan bahas di materi ketiga ya, tentang perkembangan pengetahuan alam ya, perkembangan pengetahuan alam ya, itu akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lihat tentang sejarah pengetahuan manusia ya. Pengetahuan itu seperti yang disampaikan sebelumnya itu bersumber dari rasa ingin tahu yang muncul ya, dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan, maka muncullah rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu terhadap kondisi alam ya. Kadangkala rasa keinginan tahuannya itu terbatas ya, terbatasnya karena ilmu pengetahuan belum kembang sempurna ya. Misalkan dengan biasa saja seperti misalkan kita nampak kalau kita pada malam hari ya, kalau hari cerah biasanya kalau kita masih kecil-kecil itu ada seperti ini bayangan cahaya yang seperti jatuh ya, seperti jatuh dari langit, itu kita berpikir itu adalah bintang yang jatuh ya, ya bintang yang jatuh biasanya kan seperti itu. Jadi kemampuan kita itu berpikir pada saat tahap itu ya. Sedangkan pada zaman dahulu itu untuk menjawab berbagai macam permasalahannya itu kalau mereka berpegangan kepada penalaran, pada tahap penalaran baru ya, pada tahap mereka belum berpikir secara ilmiah ya, belum berpikir ilmiah, jadi pemecahan masalahnya pun belum sampai pada tingkat ilmiah ya, belum sampai tingkat sistematis ya. Kemudian disinilah muncul mitos ya, mitos atau cerita rakyat atau legenda ya, yang biasa kita dengar ya. Kemudian kita lihat mitos. Apa itu mitos sebenarnya ya? Sebenarnya manusia sudah bersungguh-sungguh sepenuhnya menerangkan gejala alam ya dengan imajinasinya, tapi masih belum dapat ya, belum tepat, sehingga manusia itu mengkaitkannya dengan seseorang atau tokoh dewa ya. Biasanya ini karena keterbatasan pengetahuan manusia, pengetahuan itu mereka kalau tidak terjawab, tidak bisa dijawab secara ini dengan bukti yang nyata, mereka akan mengkaitkannya dengan mitos, tokoh atau dewa ya. Biasanya di tempat itu ya kita dilarang untuk ke sana pada maghrib misalkan atau tengah malam, karena nanti bisa menyebabkan penyakit ya, misalkan. Itu mitos yang muncul dan berkembang ya, itu. Kemudian cerita rakyat ya, usaha manusia mengisahkan peristiwa penting ya yang menyangkut kehidupan masyarakat, biasanya disampaikan dari mulut ke mulut sehingga sulit diketahui kebenarannya. Kemudian ini cerita rakyat, kalau kita ini ya, daerah Sumatera Barat barangkali kita cerita maling kundang ya, yang berkembang, tentu kebenarannya itu ini belum ini ya, tidak valid, tidak fakta ya, tidak bisa kita buktikan.
dengan cerita legendaris ya. Kemudian begitu juga dengan legenda ya, seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya sesuatu daerah ya. Seperti ini di daerah Pulau Jawa misalkan Nyi Roro Kidul ya, Nyi Roro Kidul misalkan itu. Jadi sebenarnya perkembangan mitos itu kena keterbatasan manusia dengan ilmu pengetahuan, yaitu pada intinya. Kemudian pada masa prasejarah mitos itu diterima ya, diterima karena keterbatasan pengetahuan, karena keterbatasan penginderaan ya, baik itu secara langsung maupun dengan alat ya. Kemudian keterbatasan pengelara manusia, rasa ingin sudah terpenuhi ya, misalnya akan seperti itu ya. Ini akan mitos itu bisa diterima karena belum sejauh ini belum ada alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut ya, biasanya akan seperti itu. Jadi maka berkembanglah mitos itu kalau ingin menjawab sebagai jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu. Selanjutnya itu karena kemampuan manusia itu berpikir manusia itu semakin maju ya, dengan adanya kemajuan teknologi manusia itu sampai saat sekarang ini ya berkembang. Tentu kepercayaan seperti mitos yang di atas itu udah mulai menghilang ya, meskipun secara kita lihat secara fakta di lapangan masih ada orang yang percaya dengan berbagai mitos. Kalau tidak pakai ini kena penyakit ini, tidak pakai ini akan kena penyakit ini. Oke, itu saja tentang materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini tentang topik ini mudah-mudahan Anda bisa memahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.